Terima kasih Kak Budi. Baik. Shalom. Shalom. Selamat siang. Siang. Atau masih pagi? Pagi. Tergantung ya. Baik, pagi hari ini saya bersyukur boleh diperkenalkan oleh Bapak Penatua dan juga Kakak Rohani, Bapak Rohani kita, Pak Budi Setiawan. Dan kalau ada undangan siapa yang baru pertama kali hadir jemaat, saya akan hadir dan berdiri karena saya baru pertama kali. Dan ada salam dari jemaat Tuhan serta para pemimpin di Avalon Depok untuk jemaat Tuhan yang kudus di Avalon JGC. Boleh tepuk tangan buat kita semua ya. Ya, perkenalannya agak mengerikan ya. Saya nggak menakutkan, tetapi kalau di lapangan memang saya harus tegas demikian. Ada berapa banyak yang sudah pernah ikut LBC? Mungkin angkat tangan. Oke, terima kasih. Semoga nggak trauma ya. Halo, Pak Martin, apa kabar? Ada beberapa jemaat Tuhan di tempat ini yang saya tidak asing ya, karena beberapa tahun yang lalu, waktu saya juga sebagai staf pengabdi atau full time di Avalon, saya sempat berkantor di KTC ya, waktu itu Kega, di sini ada saya lihat Cikim ya, lalu ada beberapa, ada Kak Penny, yang masuk tadi ada apa, Kondus ada, Bro Martin ya, tadi pagi ada siapa, Melki, Herman, dan Bapak Tommy Pangong masih ada sini ya, dan istrinya ulang tahun hari ini. Ibu Fani ya, baik. Dan sekali lagi kita mau doa buat kebenaran firman yang akan kita dengar. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur bahwa kami boleh berkumpul untuk kami mempersembahkan yang terbaik dalam ibadah pagi hari ini. Dan kami percaya Engkau hadir bahkan sebelum kami berkumpul dan siap untuk mencurahkan berkat serta pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Untuk itu Bapak, hamba-Mu terbatas, tapi roh yang di dalam kami tidak terbatas, sehingga kami akan dimampukan untuk mengerti dan bahkan meresponi serta melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Semua kita yang percaya katakan amin. Baik, untuk itu saya hari ini mau terlebih dahulu memperkenalkan diri, karena ada pepatah bilang tak kenal maka kalau benar kamu sayang begitu. Tak kenal maka berkenalanlah. Kalau Bapak Cina Bela ya, betul. Ini marganya Singa Mangaraja ini. Ya. Jadi saya coba ingat-ingat lagi Kak Budi siapa-siapa yang ada di sini. Cuma mata udah rabun jadi dari jauh. Oke, tak kenal maka berkenalanlah. Nah di layar saya akan sedikit tampilkan ya untuk perkenalan saya. Baik, boleh dilihat. Nah ini dia. Nama saya Ferdi P. Panggalpian. Kira-kira dari daerah mana? Iya, Ambon ya. Usia saya masih muda ya, sedikit di bawah Kak Budi, agak banyak di atas kita. Oke ya, 51 tahun. Saya sudah menikah dengan istri kurang lebih 24 tahun yang lalu, dan bersama teman pewaris kasih karunia, istri saya Marta Sintaria Bolusi Pautar. Kami dikaruniai 2 orang putri ya. Yang pertama namanya Lopi, sekarang 22 tahun. Dia kuliah di Bandung dan sekarang sedang magang ya di kampusnya. Dan juga anak kedua beda 10 tahun nih ya, namanya Thea, sekarang kelas 6 SD, naik kelas 1 SMP. Cuma karena di Depok belum ada SMP, jadi anak saya nggak mungkin ke tunas bangsa, jadi lagi dibangun ya. Nah, jadi di sekolah lain. Nah, saya ada di kepemimpinan jemaat Avalon Ministry Depok, khususnya melayani sebagai gembala di kelompok usia keluarga dan gereja anak. Dan profesi saya sebagai trainer leadership dan karakter building. Ya, domisili di Depok. Berapa banyak yang pernah ke Depok? Ya, akap antar kota, antar provinsi. Gitu. Baik. Nah, saya sendiri dapat panggilan Tuhan khususnya ketika saya secara khusus cari apa yang menjadi tujuan hidup saya. Tuhan taruh di Maleakhi 4 ayat 56. Singkatnya adalah di mana panggilan saya untuk melayani pria dan juga pelayanan generasi atau anak. Untuk mengembalikan hati Bapa kepada anak-anaknya dan mengembalikan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Katanya supaya aku tidak datang dan memukul hingga musnah. Jadi saya pelayanannya cuma 2, pelayanan pria dan pelayanan generasi atau pelayanan anak. Mohon maaf, saya tidak melayani ibu-ibu ya, karena saya hanya terpanggil untuk pelayanan ini. Ibu-ibu urusan yang lain. Oke. Dan itu aja, karena ada yang lebih penting dari perkenalan ini. Dan mari sama-sama hari ini kita akan belajar, termasuk saya. Ketika saya dihubungi oleh saudara Robi, ya Pak Robi,
saya mendapat sebuah tantangan untuk kebenaran ini berhubungan dengan kepriaan. Waduh, ini sebuah hal yang saya bilang ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena yang hadir bukan hanya pria di sini, juga ada wanita, baik ibu-ibu ataupun saudari-saudari. Nah, bagaimana tema yang saya coba sampaikan biar ini menjadi berkat? Saya memberi judul Tricky Man versus Tricky Man. Waduh, bahasa apa nih? Bahasa Inggris ya. Ya, kita lihat gambarnya kira-kira gini, dan satu lagi begini. Nah, kalau coba saya artikan, tricky itu artinya tricky itu artinya kira-kira pria yang suka tipu-tipuan. Ya. Tapi kalau tricky itu artinya pria yang pegang perjanjian. Nah, kalau saya singkatkan lagi, kalau tricky itu orang suka tipu-tipu muslihat itu banyak jadi pria yang rumit hidupnya. Ribet orang yang suka tipu-tipu. Tapi kalau pria yang ini namanya pria komit. Nah, bilang sama kiri kanannya, kita mau yang pilih yang mana, bilang jawabannya. Oke, kencangkan ikat pinggang Bapak Ibu Saudara. Oke. Nah, sebelum kita akan lanjut, bolehkah Bapak Ibu yang membawa Alkitab fisik atau mungkin e-Bible di handphone boleh pegang baik-baik, dan kita boleh berdiri sejenak. Saya percaya ada kebenaran firman Tuhan yang akan berbicara di tengah-tengah kita. Kalau Bapak Ibu yang pegang handphone, buka menunya, jangan Instagram ya. Menunya atau aplikasinya Alkitab, coba perhatikan dulu, oke? Ya, yang mau update status sudah dulu, oke? Baik, kalau sudah dan yang membawa Alkitab boleh angkat sama-sama handphone yang berisi e-Bible dan juga Alkitabnya, dan ikuti saya sama-sama dengan iman dan kita berkata-kata ya. Oke, baik, kita akan mulai. Saya percaya Alkitab adalah kebenaran yang tertinggi dalam hidup saya. Saya percaya Tritunggal, Allah Bapa adalah sumber, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus adalah Allah penghibur. Saya percaya dan tidak akan pernah diubahkan oleh kepalsuan dunia, pengajaran dunia yang menggantikan kebenaran. Saya percaya dan siap melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biar hari ini firman yang akan berbicara, saya hanya alat dan saya hanya terbatas. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa tema ini coba saya angkat Bapak Ibu Saudara? Karena ini penting. Dalam kehidupan seorang manusia bisa jadi ada dua unsur ini, bukan hanya pria. Nah, tetapi khusus hari ini saya mau mengingatkan pria-prianya Allah. Karena apa? Karena ini terjadi kepada tokoh juga yang ada di Alkitab. Dan siapakah dia? Saya akan tunjukkan kira-kira gambar ini. Bapak-bapak tahu siapa dia? Siapa? Ada yang bilang Esau, ada yang bilang Yakub. Yakub atau Esau? Esau atau Yakub? Yang mana? Kalau yang diri itu siapa? Kan saya belum tanya siapa yang mana. Yang diri siapa? Isa. Wah, luar biasa. Pak Budi, ini emang jemaat Tuhan di tempat ini sangat mendalami firman. Baru lihat gambar aja udah luar biasa. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan doa. 3 kali. Oke. Baik ya. Biar nggak tegang lagi ya. Halo Wan. Ya, baik. Saya mengangkat ini terjadi kepada seorang yang namanya Yakub sebelum dia diubahkan namanya Israel. Kita tahu nih hari-hari ini Israel sedang banyak hal-hal yang terjadi ya, di mana serangan dan juga diributkan oleh dunia. Tapi saya mau berbicara pribadi kita adalah Israel rohani. Yang setuju katakan amin. Sebelumnya kita pun banyak ngalamin seperti Yakub ini. Apa yang dialami Yakub, coba nanti kita koreksi di dalam diri kita. Jangan-jangan kita juga menjadi orang yang punya sikap hati seperti dia. Mari kita lihat sama-sama apa yang dilakukan Yakub. Mohon maaf kalau ada yang namanya Yakub sini ya. Ada yang namanya Yakub? Oke. Yang namanya Israel ada? Nggak ada ya. Oke, baik. Yang pertama, sikap atau hal yang dilakukan oleh Yakub, dia adalah pribadi yang suka memanipulasi.
Dari ayat yang ada di tercantum ini, mari sama-sama bolehkah nanti dibantu ditampilkan di layar biar kita sama-sama dari Kejadian pasal 25 ayat yang ke-27 sampai 34. Kita akan baca bergantian ya. Kejadian 25 kalau bisa ditampilkan dan kita baca. Bapak Ibu mungkin kalau nggak di layar buka Alkitabnya masing-masing ya. Dan kita akan baca dari ayat 27 bergantian sampai ayat yang ke-34. Sudah? Baik, saya akan mulai. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ayat 29, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Yang percaya katakan bagi orang yang mendengar dan melakukan firman. Ini bukan perkara siapa yang suka kacang merah. Tapi di sini ada satu hal di mana seorang Yakub dia coba memperdaya kakaknya atau kembarannya lebih tepatnya untuk dia mendapatkan sebuah hak yang penting, yaitu yang namanya hak kesulungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena dia tahu itu begitu penting dan begitu prinsip, Yakub yang belum pulih ini, dia punya sikap yaitu memanipulasi. Dan yang dimanipulasi juga nggak sadar. Dan akhirnya apa? Dia menyerahkannya. Cuma gara-gara apa? Semangkuk kacang merah. Pribadi pria, hati-hati. Kalau engkau punya keinginan, dan seringkali kalau engkau belum pulih, maka yang akan dilakukan adalah memanipulasi. Di sini nggak ada kabur. Di kutub utara banyak. Jemaat di sini luar biasa, apalagi pria-prianya. Amin. Amin. Istri langsung cubit apaan? Amin. Amin. Ya. Saya adalah juga satu pribadi yang punya latar belakang manipulatif seperti Yakub sebelum saya ngalamin sebuah pemulihan. Saya bahkan waktu masih jadi staf pengabdi, saya hidupnya juga masih ngaco, jadi nggak jaminan. Perlu terus ngalamin yang namanya perubahan hidup. Katakan amin. Saya di keluarga, waktu pernikahan awal, di mana tahun-tahun awal, saya pribadi yang nggak setia. Saya buka di sini bukan mempermalukan diri, tapi saya mau membuka diri bahwa ada banyak hal kalau kita pulih, hal-hal yang Tuhan siapkan akan kita terima. Saya memanipulasi istri, waktu itu anak saya masih kecil, kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Saya memanipulasi kepemimpinan, saya memanipulasi rekan kerja, seakan-akan saya benar, seakan-akan saya oke, tapi sebenarnya di dalamnya bobrok. Saya nggak setia sama istri saya, bahkan saya sempat khusus dilayani oleh penatua dan saya disabatkan cukup lama, kurang lebih 1,5 tahun. Saya bersyukur ketika saya tahu ujungnya itu bagus. Tapi sikap manipulasi itu kelihatan dari mana? Dari setiap perkataannya selalu ujung-ujungnya adalah untuk aku. Pria-pria, 1, 2, 3. Masih ada begitu. Kalau ujung-ujungnya masih untuk aku, bukan untuk Tuhan,
hati-hati, jangan-jangan engkau punya sikap Yakub, yaitu memanipulasi. Dan manipulasi itu, lihat apa yang dialami oleh Esau. Ada kerugian besar yang dialami oleh orang-orang lain. Dan kalau ini gak pulih, tinggal tunggu waktunya akan terjadi bencana. Inilah hal yang perlu dialami oleh seorang pria khususnya, karena kita bicara tentang men ya. Sebenarnya ini juga buat women ya. Tapi mari saya mau ajak terlebih dahulu buat pria, karena pria adalah sumber. Dan Israel itu bicara tentang pria atau pangerannya Allah. Jadi ini bagus buat kita. Katakan istri-istri, ini bagus buat kamu kepada suami. Katakan demikian. Haleluya, ya, nggak apa-apa. Oke, nah meningkat kalau manipulasi dibiarkan, maka yang terjadi adalah sikap seperti ini, yaitu jadi pribadi yang pembohong. Apa yang dilihat, kita lihat, saya nggak akan baca ayatnya, tapi di situ tercantum di mana dia pun membohongi ayahnya. Dia gambar ini tadi. Waktu dia datang, nah di belakangnya cuma ada pribadi juga. Siapa? Ribka ya, yang ngomporin. Makanya ibu-ibu, kok punya peran penting untuk menjaga pria-pria supaya tidak terjerumus dosa. Di mana Yakub disodorkan dan dia pakai yang namanya kulit binatang. Sampai Ishak yang agak rabun, dia bilang pakai suara tua. Kalau melihat kulitmu sih, kayaknya sih lu Esau. Tapi kalau dengar suaramu, kayak suara Yakub ya. Bapaknya dibohongin. Supaya apa? Supaya dia dapat hak dan berkat ke seluruh. Waduh, pria yang belum pulih seperti Yakub, yang banyak dan akan dilakukan seperti ini, biasanya ring satu. Suami, istri, orang tua, anak, bukan orang lain. Ring satu, berarti ring satu orang-orang yang dekat sama dia. Kalau mungkin dia di dalam pelayanan, itu mungkin pemuridnya atau mungkin pemimpinnya. Sekali lagi, di sini nggak ada, puji Tuhan. Adanya di Mozambik, Albert. Haleluya, subhanallah. Oh ini nggak apa-apa, bukan yang kayak satu kan gitu ya. Karena itu bahasanya tuh arti apa? Nah, Allah Maha Besar gitu ya. Oke, nah kalau kita mau menjadi pria yang luar biasa, maka kebohongan nggak boleh melekat dalam kehidupan kita sebagai treatment. Orang-orang yang hidupnya komit, pria-pria yang hidupnya dalam perjanjian. Tapi beda kalau treatment, dia akan banyak melakukan kebohongan. Dan kalau dia nggak ngaku atau dia nggak pulih, dia akan ciptakan kebohongan baru. Akan ciptakan kebohongan baru sampai berlapis-lapis, sampai dia lupa kebohongan yang dulu apa ya. Dan terjadi gara-gara kebohongan yang dia lupa, akhirnya dia terungkap. Dan kalau udah terungkap, bahaya. Yang 271 triliun, kan gitu. Terungkap. Karena apa? Gak ada yang bisa menutupi kebohongan tanpa celah. Dan akhirnya terbongkar. Saya tidak sedang menghakimi, tapi dengar baik-baik pria-pria, kalau engkau mau menang, tinggalkan sifat ini. Katakan yes. Katakan amin. Amin. Setelah manipulasi, pembohong, banyak, nanti saya coba tampilkan 3. Sikap atau sifat karakter dari seorang Yakub atau Israel yang belum pulih adalah orang yang pilih-pilih kasih. Dia akan banding-bandingkan. Oh, enak sama Kak Budi dibanding Kak Billy. Halo. Daripada Pak Albert, mendingan sama Pak Topi. Ngapain sama Pak Lukito? Mendingan sama Pak Akang. Nah, gitu-gitu. Di sini nggak ada. Haleluya. Baik di sini semua. Tapi Yakub punya mentalitas pilih kasih. Dia kepada istrinya, siapa? Rahel dan Lea. Siapa yang dicintainya? Ada yang pernah baca ayat Alkitab ini? Tapi ternyata dia juga ngalamin akibat dari dia suka tipu-tipu. Siapa yang nipu dia?
Om Laban. Malam itu ketika dia dinikahkan, bukannya yang disodorin Rahel, yang disodorin Lea. Udah jadi ketahuan deh gua. Kenapa dia? Tapi mau nggak mau dia harus memiliki keduanya. Ini kasih akhirnya. Sepanjang hidupnya dia terbelah kasihnya. Banding-bandingin. Mentalitas pria kalau nggak pulih, dimanapun dia akan banding-bandingkan dan pilih-pilih. Saya nggak mau di komsel ini. Orangnya begini-gini. Komsel dia dong, keren. Udah masuk komsel gitu, komsel di sana juga diomongin. Ternyata nggak enak nih. Mendingan komsel sana, karena komsel sana lebih asik. Yang di sini tinggalin pindah ke sana. Akhirnya apa? Di sana dia coba masuk. Ketemu lagi kekurangan. Lama pindah-pindah. Ternyata memang setiap komsel jadi penuh kekurangan gara-gara dia. Haleluya. Orang-orang yang banding. Saya percaya di jemaat ini Tuhan mau kita punya kasih yang sempurna seperti Kristus. Penerimaan kepada seseorang dengan lainnya tidak dibatasi. Entah karena apa, entah karena mungkin materi, entah mungkin karena kecocokan dan sebagainya, mungkin bisa ada. Tapi saya mau katakan, jangan sampai kasih yang tidak nyata datang dari Tuhan membatasi kita. Amin. Sama anak juga jangan sampai banding-bandingkan. Lihat terjadi Yakub melakukannya, Yusuf dan Benyamin ya, lebih dikasihinya. Akibatnya sama, waktu dia terjadi, dia dibanding-bandingkan oleh ibunya Ribka dengan Esau dan Yakub, dia juga menuai. Akhirnya apa? Yusuf dia harus dibuang sama abang-abangnya. Benar ya? Harus, dan bahkan dia pun ditipu sama seperti dia menipu Ishak. Pak, adik kita Yusuf mati dimakan hewan. Bajunya padahal bukan dikasih, bukan darahnya Yusuf ya, tapi darah sama. Dia akan menghasilkan sebuah tuaian. Bapak Ibu Saudara, ngeri orang kalau hidupnya seperti ini, penuh triki. Wah, boleh tegang ya saya. Haleluya. Dari wajahnya nggak kelihatan triki itu. Lihat wajah saya kan, alim ya. Dan saya berusaha agar dalam nama Yesus kasih karunia Tuhan menolong saya, agar apa yang ada di sini saya benar-benar mengalami perubahan. Saya dalam keseharian saya belajar, ya sekali lagi terus belajar untuk membuka diri kepada sahabat-sahabat, kepada orang-orang yang kami muridkan, kepada pemimpin, apa adanya, yaitu saya ya, di luar yang kamu lihat itu yang di dalam saya. Makanya hari ini juga saya bersama rekan saya ada mendampingi dengan orang yang kami muridkan ya, di mana istri dan dia bersama-sama kami muridkan sejak masa pranikah sampai hari ini. Saya undang untuk adik situ orang boleh berdiri, kita sambut dengan tepuk tangan. Terima kasih. Ya saya juga belajar bersama-sama dia. Kita kalau di dalam kehidupan diuji sama 3 hal. Siapa kita? Yang pertama waktu kita sendiri. Itu adalah diri kita. Yang kedua, waktu siapa kita tertekan. Ditekan baru kelihatan aslinya. Yang ketiga, siapa kita di jalan. Halo. Kenapa saya bilang? Kata orang di jalan banyak setan. Padahal udah anak Tuhan ya, entah naik mobil, naik motor. Padahal baru saat teduh ya, 4 pasal. Gak apa-apa, ketawa aja. Yang ketawa biasa pelepasan. Yang diam pelaku utama. Tapi kalau sudah dilewati orang, kurang aja, itu masih mending ya. Ada bunyi anjing disensor kan ya. Langsung gas tanpa rem.
atau buka mobil, nggak tahu siapa saya. Dia nanya, dia sendiri nggak tahu siapa dia. Nanya lagi. Hati-hati, orang kalau udah yang ngalamin gini, banyak hidupnya sampai lupa diri. Haleluya. Ya. Tapi, hari Minggu, hidupnya, haleluya, shalom. Kenapa? Pakai topeng. Orang dunia dia tahu. Makanya diciptakan lagu, buka dulu topeng. Karena topeng itu kepura-puraan. Habis itu pulang ke rumah karena pakai topeng, haleluya, di kamar sendiri buka, ketahuan aslinya. Tapi setelah itu besoknya harus ketemu jemaat lagi, mesti pakai topeng lagi. Ya senyum. Tadi udah haleluya, Hosana. Nggak berhenti kalau nggak pulih, masuk kamar lagi, buka lagi tadi. Capek, keluar lagi, pakai topeng lagi. Habis itu, Hosana udah, haleluya udah, Gloria. Lama-lama apa? Muka tuh ledes aslinya. Iya dong, buka pasang-pasang buka. Mendingan apa? Saya bilang sama anak murid saya ada ini, ya inilah saya adanya begitu. Yang kamu lihat di rumah ya di jalan seperti itu. Tapi saya bilang saya mau berubah banyak hal. Amin. Bilang sama kiri kanannya, kamu mau gak berubah? Tanya. Haleluya. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, untuk itu karakter ini ada di mana? Karakter ini dengan baik-baik Bapak Ibu Saudara adanya di dalam kehidupan seorang pria atau seorang manusia yang sama. Yakub punya hal yang sama, dan kita juga ngalamin, yaitu apa? Pria yang bersifat licik atau tricky dan curang. Namun puji Tuhan, ada janji Allah akan berubah setelah mengalami kedewasaan. Berapa banyak yang mau dewasa di sini angkatan? Bukan soal usia. Katanya Pak Edpol dikatakan apa? Kedewasaan bukan diukur dari usia, tapi penerimaan akan tanggung jawab. 1, 2, 3. Makanya 2, 3, 2, 4 hadir di KKR konferensi pria. Kebetulan Paul datang ya. Haleluya. Nah, bagaimana cara orang berubah? Tidak ada lain yaitu saat berjumpa Tuhan dalam pergumulannya. Dan ini yang dialami seorang Yakub. Akhirnya dia mengalami sebuah pergumulan. Suatu hari dia bertemu dengan Tuhan di tempat yang namanya Sungai Yabok. Di situ dia bertemu, dan di dalam tempat itu dia bergumul. Dia harus berkelahi kuat-kuat dengan malaikat Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri. Dan apa yang harus diketahui, bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan dan dipulihkan, tetap ada yang namanya konsekuensi. Katakan konsekuensi. Dan harus sadar, kita akan ngalamin konsekuensi. Pak, bagaimana bisa Pak? Saya kan udah pulih, udah terima Yesus, saya udah dipulihkan, udah dilepasin. Dengar baik-baik, konsekuensi tetap akan kita alami. Saya buktikan, kenapa? Bahwa Yakub ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia belum selesai dengan dirinya, dengan masa lalunya. Akibatnya apa? Dia yang tadi saya singgung ya, dia sebelumnya nipu Ishak, dia juga ditipu. Sebelumnya juga ya, kita lihat bagaimana Ishak istrinya pilih kasih, dan dia juga akhirnya ngalamin dia pilih kasih juga. Dan akibat dari pilih kasih itu terjadi dampak-dampaknya. Dan ini yang kita harus angkat-angkat. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau hari-hari yang lalu seperti saya pernah gak setia, dan akhirnya saya ditolong dengan baik-baik, ada akibatnya. Ada. Saya berapa waktu lamanya saya kehilangan kepercayaan, bukan hanya dari istri atau anak. Saya kehilangan dari jemaat yang pernah saya muridkan, dari jemaat yang pernah saya layani, dari jemaat yang saya pernah menangkan. Ketika dia lihat saya waktu masa itu, dia bilang gini, Kak,
yang sampai hari ini kehilangan trust dari saya karena pernah jatuh. Saya nggak sombong dengan kejadian itu, saya sedih. Tapi saya tahu ada konsekuensi dari kesalahan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, khususnya pria-pria, dengar baik-baik. Selama engkau mau hidup di dalam pertobatan, Tuhan akan kasih karunia. Beda sama orang yang dia setelah dia kabur, dia nggak bertobat, dan dia akhirnya tuai, dia nggak punya anugerah atau kasih karunia untuk dia menghadapinya, ngerti ya? Tapi kalau kita udah bertobat, ada hasil atau konsekuensinya, tapi dengan kasih karunia Tuhan kita bisa ditolong dan kita kuat untuk menanggungnya. Haleluya. Ini yang membedakan. Apalagi, nah, Yakub bertemu dengan Allah dan dia bersyukur bahwa perjumpaan dengan Tuhan adalah apa? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kunci utama perubahan hidup dan tujuan hidup. Kenapa saya bikin dua hal? Yang pertama, orang berjumpa dengan Tuhan harus yang mengalami namanya perubahan hidup. Kalau dulu misalkan kita suka mukul istri, anak, harus ada perubahan. Perubahannya apa? Mengasihi dan tidak kasar. Haleluya. Kalau dulu kita suka tipu-tipu, suka muslihat, suka bohong, harus ada berubah. Kata-katanya membangun dan bisa dipercaya. Amin. Kalau kita dulu adalah pribadi yang kasar, kita harus menjadi pribadi yang lembut. Harus ada perubahan. Dan orang bisa lihat, jangan sama. Makanya lagunya begini, engkau masih seperti dahulu, SPK lagi. Kita harus ada perubahan. Dan perubahannya bisa dilihat. Aku udah berubah kok, aku gak kasar lagi. Itu kasar. Wah, si Herman tahu paling luas itu. Haleluya. Harus ada perubahan. Dan yang kedua, bukan hanya perubahan hidup, tapi ada perubahan tujuan hidup. Kalau dulu kita mengejar yang namanya hal-hal duniawi, kita berubah kepada hal-hal yang sifatnya rohani atau kerajaan Allah. Amin. Harus ada perubahan tujuan hidup. Makanya disebut dengan metanoia. Dari yang pertama neraka, kedagingan duniawi berhenti, berubah, dan arahnya, tujuannya pun berubah kepada Tuhan. Ya, ikut memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan semakin serupa Kristus hari per hari. Tepuk tangan buat saudara kita. Amin. Ini yang harus kita capai. Kalau orang sudah bergumul dengan Tuhan Allah dan kita bertemu, bahkan kita menang di dalamnya, maka perjumpaan dengan Tuhan itu akan menjadi kunci kemenangan untuk kita menang dan berubah serta mengalami tujuan hidup yang baru. Ketika dia atau Yakub dia bergumul di sungai Yabok, akhirnya apa? Tuhan mematahkan pangkal lahanya untuk mengingat bahwa engkau pernah berjumpa dengan aku. Dan pada saat itu apa? Akhirnya dia bilang, tempat ini aku namakan Peniel, atau di sini aku berjumpa dengan Allah. Dan pada saat itu apa? Dia pun mendapatkan sebuah identitas baru. Siapa dia? Israel. Apa arti Israel? Pangeran Allah. Wow. Dari orang yang namanya Yakub, tukang tipu-tipu, jadi seorang pangeran yang punya otoritas, yang punya warisan, yang punya identitas, yang punya juga DNA siapa bapaknya. Siapa itu? Allah kita. Wow, dahsyat. Maka kalau mau jadi tridimen atau orang-orang punya dan pegang perjanjian, maka yang pertama pastikan ketemulah dengan Tuhan. Kalau belum sampai mengalami perubahan, berarti kau kurang bergumul dengan Tuhan. Kau belum sampai ngalamin pangkal pahamu patah. Dalam quote-to-quote ya, dimana kau harus ada yang engkau lepaskan. Kejayaanmu, kekuatanmu harus engkau tanggalkan. Dan berikutnya yang ketiga, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, akan ada pemulihan hubungan. Katakan amin. Amin. Yang sudah menipu, yang sudah berbohong, yang sudah memanipulasi Esau, akhirnya setelah beberapa lama dia takut sekali ketemu Esau.
Sampai akhirnya apa? Dia coba lakukan dengan cara apa? Kasih setoran. Kambing, sapi, harta, apapun, coba sama bujangnya kirim ke yang namanya Esau. Bahkan dia nyebut dirinya hamba, bukan adik. Hamba. Karena ketakutannya terhadap amarah Esau. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan luar biasa. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan tolong untuk kita diperbaiki hubungan yang rusak akibat masa lalu kita. Esau ternyata diubah Tuhan. Dia nggak perlu nyetor-nyetor, nggak perlu kasih, nggak perlu memberikan apa yang dianggap bisa mendahului pengampunan. Esau dengan langsung dia berkata, nggak perlu, bawa aja. Tapi aku sudah menerima dan aku mengampuni. Tuhan akan tolong kita. Katakan amin. Hubunganmu yang rusak mungkin karena sikap dulu kita kasar. Sejauh kita mau rendah hati, Tuhan akan tolong baik buat kita ataupun orang yang kita pernah lukai. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong perbaiki hubungan saya dengan orang-orang yang pernah saya hilangkan kepercayaan, yang saya pernah rusak hubungan saya dengan orang-orang tersebut. Tapi kalau orang itu belum mau berubah gimana? Nggak masalah, yang penting kita berubah dulu. Suatu hari nanti Tuhan akan lembutkan dan akan juga mengubahkan orang tersebut. Engkau yang mungkin pernah mengalami dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, dengan keluarga, kalau masa lalu penuh dengan yang tadi seperti Yakub, dengan baik-baik, minta sama Tuhan, bergumul dan alami di dunia itu untuk engkau mengalami dan perubahan hidup seperti Israel. Haleluya. Akan ada pemulihan hubungan. Di jemaat ini saya percaya mungkin ada, mungkin di Depok banyak, begitu ya, banyak rusak hubungan karena kelalaian dan sikap-sikap pria, khususnya ya di dalam keluarga. Tapi puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah, Tuhan baik, banyak kesaksian tentang pemulihan hubungan. Dan saya diberi kepercayaan oleh Tuhan bersama istri boleh melayani banyak orang, dan hal-hal ini saya sampaikan. Mau hubunganmu dipulihkan, saya cuma bilang bergumul sama Tuhan, temui Tuhan, dan Tuhan akan tolong engkau dan orang yang mengalami kerusakan hubungan. Amin. Dan ini bagian yang terakhir, saya kasih 4. Dan hal yang keempat, ketika kita bergumul dengan Tuhan, ada perjanjian Tuhan yang akan dinyatakan bagi kita. Katakan amin. Dari seorang tricky man menjadi treaty man, seorang yang penuh tipuan menjadi pria perjanjian, seorang yang menjadi pria rumit jadi pria komit. Orang yang pegang perjanjian akan dicurahkan oleh perjanjian Allah dan penggenapannya. Mari kita baca ayat-ayat terakhir ini dalam Kejadian 28 ayat 13 sampai 15. Kalau sudah lihat di layar, kita akan baca sama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan. Ayat 14. Barat, utara dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sama-sama ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini adalah berkat buat Israel, berkat buat kita Israel rohani, berkat buat setiap orang yang berpegang pada perjanjian, berkat pada orang yang mau menang dan bergumul dan menemui Tuhan. Dan ini dicurahkan bagi kita. Hanya apakah engkau berhak menerimanya? Harus berpindah dari sifat tricky menjadi treaty. Karena Tuhan tidak akan mengorbankan janjinya buat orang-orang yang suka memanipulasi, kepada orang yang suka tipu muslihat,
kepada orang yang gak berpegang pada perjanjian, Tuhan gak akan berikan itu. Tuhan akan percayakan kepada setiap orang yang mau berpegang pada perjanjian. Dan untuk itu, ayat ini mau kita konfeskan sebagai iman kita. Maka, mari kita lihat kata mu dan engkau, atau engkau dan mu, mari kita ganti dengan nama kita masing-masing. Mau? Kita imani menjadi janji buat kita. Karena kita semua Israel Tuhan, setuju? Walaupun nggak pakai bendera Israel bajunya, tapi kita adalah pribadi-pribadi yang layak menerima janji Allah. Dan kita baca sama-sama, ganti katanya mu atau engkau dengan nama kita. Kalau saya Ferdi, Bapak Ibu nama sendiri jangan nama Ferdi Jadi buat saya semua. 1, 2, 3. Berdirilah Tuhan di samping Ferdi dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenek Ferdi dan Allah Ishak. Tanah tempat Ferdi berbaring ini akan kuberikan kepada Ferdi dan kepada keturunan Ferdi. 14. Keturunan Ferdi akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan Ferdi akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan oleh Ferdi serta keturunan Ferdi, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai Ferdi dan Ferdi, aku akan melindungi Ferdi kemanapun Ferdi pergi, dan aku akan membawa Ferdi kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan Ferdi, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepada Ferdi. Tepuk tangan buat kita, amin. Siapa yang tahu bahwa janji ini layak dan bisa diterima oleh kita semua, boleh katakan. Kalau engkau percaya, jadilah pria atau orang atau wanita atau siapapun di tempat ini yang mengalami perubahan hidup. Untuk itu ada renungan yang harus kita baca dan kita bawa dalam kehidupan kita, yaitu sama-sama kita lihat bahwa tanyakan pada dirimu, apakah hidupmu masih menyimpan hal-hal tipu daya atau manipulasi demi sebuah tujuan kedagingan? Jawab buat dirimu sendiri. Nggak usah kasih tahu orang, tapi roh Tuhan ada dalam hidup kita. Dan yang kedua, alami perjumpaan dengan Tuhan. Sampai kapan? Sampai engkau menang dan menerima penggenapan perjanjian. Jangan berhenti ketika mungkin kau sudah berubah atau kau sudah bertobat, tapi melihat hal-hal yang terjadi masih seperti efek masa lalu. Jangan berhenti, karena janji Tuhan akan digenapi. Yakub perlu proses sampai akhirnya Yusuf dia menjadi perdana menteri di Mesir, dan dia akhirnya mendapatkan. Dan hari-hari ini penggenapan janji Tuhan buat Yakub, di mana keturunannya seperti debu dan tanah, begitu banyak berkat Tuhan. Makanya kalau kita mau menerima berkat, ada kata-kata terimalah berkat daripada Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub atau Israel ada di dalamnya. Maka kita yang adalah Israel rohani, siap dan layak untuk terima. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan sama-sama minta kepada Tuhan lewat pujian ini. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, tulus salibmu, kasihmu Tuhan.
bersifat tricky, yang tidak memanipulasi, yang tidak berbohong demi ambisi atau pilih kasih, tapi hidup mereka tulus di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kau berkata, saya pernah dulu, ya Tuhan, saya pernah ngalamin hal-hal itu, tapi dulu dengan baik-baik. Kalau mungkin itu pernah, tapi engkau hari ini sudah meninggalkan dan mengalami akibat dari semua itu. Tuhan mau engkau bergumul hari ini, sampai engkau mengalami sebuah terobosan. Tembok-tembok membatas hidupmu boleh diruntuhkan. Semua apa yang menjadi sekat-sekat di dalam keterbukaanmu boleh dihancurkan dengan satu, yaitu berjumpa dengan Allah. Hari ini siapapun engkau, pria, wanita, tua, muda, dengan baik-baik, ambil keputusan hari ini. Biar tempat ini menjadi sungai yang bohong, tempat ini menjadi pendiammu, dan engkau boleh menerima berkat Israel rohani. Karena hari-hari ini Tuhan mau banyak bekerja lewat hidupmu. Kalau engkau pribadi yang mau berkata, saya mau mengalami pergumulan dan menang dari semua itu, taruh tanganmu di dada. Dan hari ini saya sebagai hamba Tuhan mau berdoa dari depan. Biar kiranya Tuhan yang akan menolong hidupmu. Dan Tuhan akan bekerja. Siapapun engkau, dengan baik-baik, Tuhan sedang berperkara pribadi buat engkau. Tuhan, hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Setiap pribadi-pribadi yang dengan kerendahan hati, mereka berkata, aku mau meninggalkan sikap-sikap Yakub yang lama. Aku mau jadi pria, menjadi wanita, menjadi orang yang hidupnya pegang perjanjian. Tapi mungkin mengalami akibat-akibat dari apa yang pernah aku alami. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, beri kekuatan, beri kasih karunia, dan punya hati yang siap untuk melihat semua itu akan ada campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka, tolong hidup mereka Bapa, sehingga mereka melihat apa yang ada di depan, bukan yang ada di belakang. Mereka akan terima perjanjian Allah dan berkat-berkat yang sudah disiapkan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, ubah hatiku, hubungan yang pernah rusak akibat masa lalu. Dan Tuhan mau pulihkan apa yang pernah terjadi, kehancuran atas apa yang pernah kau tabur. Mungkin itu keluargamu, mungkin itu sahabat-sahabat, mungkin itu rekan kerja, atau mungkin siapapun yang kau sadari dan Tuhan ingatkan bahwa akibat perbuatanmu yang menjadi pribadi yang tricky, Tuhan akan kembalikan dan Tuhan akan perbaharui. Kalau engkau orangnya hari ini, cukup berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya, biar hari ini perubahan dalam hubungan boleh terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan taruh dalam hati saya, ada kuasa doa sepakat antara suami dengan istri, dengan keluarga, dengan sahabat komsel, dengan rekan-rekan yang ada, untuk engkau berdoa sepakat meminta perjanjian Allah dicurahkan buat hidupmu. Engkau mungkin sudah lama bergumul untuk satu hal atau banyak hal. Hari ini Tuhan taruh dalam hati saya, Tuhan mau ini menjadi penial buat hidupmu. Engkau berjumpa dengan Tuhan dan akan ada pencerahan penggenapan perjanjian. Bolehkah engkau yang hadir bersama suami atau istri, engkau berdoa berdua bersama-sama?
ponsel, bolehkah cari teman? Engkau yang mungkin hadir sebagai sahabat, keluarga, siapapun, cari teman berdua-berdua. Saling berdoa dan doa sepakat agar perjanjian Allah dinyatakan dalam hidup kita, Israel rohani. Berdoa dalam nama Yesus. Terjadi, terjurah dalam nama Yesus. Terus berdoa. Mereka doa mereka, tolong mereka agar kesepakatan menjadikan perjanjian dicurahkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil di dalam doa yang sepakat. Perjanjian Allah yang akan tergenapi semua janji-janji Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat ini Tuhan, berkati kepenatuan, kepemimpinan jemaat dan seluruh umat-Mu, biar Allah yang ditinggikan lewat hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Tepuk tangan buat Allah kita, katakan amin.